Nah, ya dilap tidak ada luka, luar biasa, canggih sekali, sakti banget ya kelihatannya ya. Padahal ini udah sering dipraktekkan sama magician di luar negeri dan di Indonesia juga. Itu banyak juga yang ngetek belakangan ini ya, cuma gue nggak tahu itu dukun, buka pengobatan, atau hanya orang yang mempraktekkan hal tersebut untuk pertunjukan. Baru dibelekin ke perut pasien. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wuh. Pada ilmu merah kali ini gue akan membongkar sebuah ilmu yang katanya operasi goib. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Kok ada ya orang yang tega membohongi seseorang dengan trik-trik yang sebenarnya ini udah trik lama banget di dunia sulap gitu. Bahkan sebenarnya dulu di luar negeri ini udah sering banget dipraktekkan dan pernah juga dipraktekkan di Indonesia. Tapi kalau dipraktekkan sama magician dianggapnya bohong. Sedangkan dipraktekkan dengan orang-orang yang berkedok agama, berkedoknya pengobatan di Indonesia laku. Dengan dalih bayar seikhlasnya. Tapi faktanya penyakitnya tidak terobati. Hanya si pasien merasa sudah sembuh doang. Sehingga dia udah nggak merasakan sakitnya, padahal masih sakit. Jadi praktek pengobatan ini, ada seorang pasien dipercikan air yang terlihatnya seperti air putih. Lalu si pengobat ini mengeluarkan pisau dan pasien ini seolah-olah dibelek nih. Dan terlihat jelas ada darahnya. Lalu ditutup-tutupin dan ketika dielap, pasiennya tidak ada luka sama sekali. Video yang pernah gue upload sebelumnya terkait hal ini adalah cairannya, yaitu ini ya, video ini. Lalu berikutnya adalah pengeluaran benda dari badan seseorang ya, video yang ini. Maka dari itu di video kali ini gue akan memperjelas bagaimana praktek pengobatan tersebut bisa membohongi banyak orang. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, ini banyak banget yang ngetek ke gue untuk bahas ini. Kita tonton dulu videonya. Dan tentunya ini pastinya harus di blur ya, karena kalau nggak di blur pasti kena take down atau kena dolar kuning dan nantinya nggak bisa ditonton. Maka dari itu terpaksa harus di blur. Aduh, ada musiknya lagi. Tuh ya, orang datang disuruh buka bagian perutnya. Ini kita mute juga nih guys, karena ada musiknya, bahaya. Nah, diusap-usap perutnya menggunakan air. Oke. Nah, dikeluarkanlah pisaunya dan dibelek. Seolah-olah ya itu adalah darah. Terlihat cairan seperti darah. Oke. Terus apa nih, keluar benda nggak nih? Oh enggak, cuma keluar darah doang, dibelek-belek doang. Terus seolah-olah tangannya masuk ke dalam dan membenahi hal-hal yang salah di dalam perut. Ini luar biasa, ajaib sekali. Kalau memang pengobatan seperti ini ada, atau operasi goib seperti ini ada, seharusnya rumah sakit bangkrut. Seharusnya operasi di rumah sakit tidak menggunakan pembelekan beneran. Pakai aja ilmu kayak ginian, tapi faktanya tidak pernah dilakukan oleh medis. Karena dokter-dokter kita ini waras ya guys ya. Nggak percaya dengan penipuan-penipuan atau pembohongan publik semacam ini. Oke. Dielap lagi setelah darahnya keluar. Menggunakan tisu. Suara goib lewat, suara goib. Nah, ya dilap tidak ada luka, luar biasa, canggih sekali, sakti banget ya kelihatannya ya. Padahal ini udah sering dipraktekkan sama magician di luar negeri dan di Indonesia juga. Berikutnya, ini tidak di perut nih guys. Ini di tangan. Oke. Naganakan itu tapi
Allahu Akbar. Kasihan gitu loh orang-orang yang berharap kesembuhan, tapi faktanya cuma diberi keyakinan sembuh doang, nggak beneran disembuhkan. Sekali lagi kanjur kira gimana ya? Duh, ini harus di blur ini. Tuh, dikeluarin terus keluar kayak darah. Wih, darahnya kental amat warnanya nih. Kayaknya kebanyakan tuh cairannya tuh. Iya. Apa mandi gitu? Aduh, ini sebenarnya ini guys, ini dipraktekkan, ini untuk pertunjukan rawa rontek disebutnya. Pertunjukan kayak debus kayak gitu, tapi memperlihatkan seolah-olah luka dulu dan ketika dilap sembuh. Itu banyak juga yang ngetek belakangan ini ya, cuma gue nggak tahu itu dukun, buka pengobatan atau hanya orang yang mempraktekkan hal tersebut untuk pertunjukan. Makanya gue nggak mau membahas video tersebut karena gue menghormati orang-orang yang menggunakan pertunjukan hanya sekedar untuk hiburan, bukan untuk pengobatan ataupun untuk pembohongan publik, pengisian ilmu dan semacamnya. Maka dari itu kita bahas yang ini aja. Ini sebenarnya sama sih ya, sama. Tapi kalau video yang pertunjukan kakek-kakek yang tangannya keluar darah, waduh, gue menghormati itu luar biasa. Mungkin gue menduganya itu hanya pertunjukan karena itu ada di panggung kan. Jadi perlu kita hormati guys, kalau orang-orang yang menggunakan ini untuk pertunjukan aja. Oke, nah kan setelah dibelik tulangnya nggak berubah sama sekali tuh. Terus dilap normal lagi. Tuh, dia nggak berubah sama sekali. Ini sekali lagi ya, ini perlu dicatat ya. Bagi siapapun yang nggak setuju atau menyangka omongan gue ini salah, tidak sesuai fakta, pembuktian langsung aja kontak ke admin saya untuk buat jadwal pembuktian. Ketemu langsung aja, saya yang belek sini kalau berani. Gitu. Nah, jadi kita udah tonton videonya dan gue berani pastikan pisau yang dipakai di video ini atau yang si praktisi ini pakai adalah pisau tumpul. Karena di video yang lainnya, si praktisi ini juga melakukan pengisian seolah-olah ilmu kebal dan yang digunakan adalah pisau tersebut. Kita tonton videonya nih ya. Dan di situ terlihat jelas pisaunya tumpul. Tuh, ilmu kebal senjata tajam, asli Banten Kidul, palsu. Enggak kan ya? Ini permainan magic biasa yang kita biasa praktekkan. Dan ini pembahasan tentang kebal sajam udah pernah dibongkar rahasianya ya guys ya, di video sebelumnya nih, yang ini. Nah, kalau belum nonton, tonton dulu. Itu rahasia kebal sajam yang dipraktekkan sama ini nih. Ini kan parah nih, buka pengobatan, buka pengisian ilmu kebal. Ini parah pembohongan publiknya nih. Tuh ya. Pak, ayo sini. Kamu aja. Udah ini aja, potong kuahnya. Potong kuenya. Allahu Akbar. Bilang sulap palsu tapi ketipu sama dukun-dukun macam kayak gini nih. Ini mirisnya masyarakat Indonesia kebanyakan. Enggak kebanyakan sih, sedikitnya kalau sekarang nih. Karena kebanyakan sekarang alhamdulillah dengan adanya ilmu merah udah banyak yang waras ya. Enggak gampang ketipu trik-trik receh semacam ini lagi. Yang menyalahgunakan hiburan untuk pengobatan ataupun pengisian ilmu padahal mah palsu. Oke? Videonya jelas ya bahwa pisau yang dipakai adalah tumpul dan dia selalu menggunakan cairan sebelum darahnya diperlihatkan keluar. Jadi langsung aja, gue akan bongkar rahasianya. Sekali lagi, kalau yang belum nonton video kebal sajam rahasianya, kamu bisa tonton video yang ini. Tapi kalau misalkan kamu udah nonton dan pengen tahu bagaimana cara mengeluarkan seolah-olah darahnya, kita bahas di video kali ini. Oke guys, sekarang gue akan praktekkan dulu bagaimana caranya. Nggak bakal bisa gue praktekin di sini karena pasti kena take down sama YouTube karena ini warnanya merah darah. Dan kalau gue praktekkan ke sini, ini ya bahaya nanti kena take down dan nggak bisa ditayangkan videonya. Maka dari itu gue menggunakan piring. Nih, di sini gue udah punya 2 cairan. Ini adalah cairan penghasil darah palsunya. Nih, caranya adalah seperti ini guys. Kita butuh sendok, ada sendok nggak ya? Oke, ini sendoknya. Ini cairan yang terlihat seperti air putih, sebenarnya bukan air putih. Ini adalah cairan kimia juga, udah gue campur guys. Tapi gue nggak bisa ngejelasin apa cairan atau bahan kimia yang dilarutkan di sini, karena gue khawatir nanti ini ditiru oleh banyak dukun-dukun di luar sana nih. Ya, boleh kamera agak jauh? Nih lihat, ini gue akan taruh di sini. Ini yang dioles-olesin di perut pasien. Ini anggap aja piringnya adalah perut pasien guys.
Nih, perut pasien. Lalu pisaunya, ini pisau tumpul seperti yang gue udah bongkar rahasianya di kebal senjata tajam ya. Ini pisaunya sudah diatur ketajamannya, hanya bisa membelah kardus, membelah kayu dan semacamnya, tapi ke kulit aman. Berikutnya, setelah diolesin ke perut pasien, kita tambahin pisaunya bahan kimia yang kedua. Lihat. Seperti ini. Ini kita tambahin ke sini. Nah, oke. Makanya setiap ada pasien baru, dia akan ke belakang dulu si praktisi pengobatan ini dengan alasan ingin mencuci pisaunya. Dengan alasan ingin mencuci pisaunya, lalu dia ke belakang dan menaruh cairan ini. Harusnya ini lebih kental lagi bisa juga. Dan dia akan seperti ini. Sehingga di belakangnya kayak gini nih. Ini nggak akan netes. Diatur sampai tidak akan netes. Nah, setelah seperti ini, nih lihat, baru dibelekin ke perut pasien. See? That. Dia akan berubah warnanya menjadi cairan darah. Oke? Kayak gini, guys. Tuh. Ya, terus kalau udah kayak gini, perut pasien tinggal dilap-lap kayak gini doang. Seolah-olah darahnya udah terambil atau operasinya berhasil. Dan tidak ada luka sama sekali, karena memang dari awal tidak luka sama sekali. Ya. Karena ini nih, gue akan perlihatkan aja. Mungkin anak-anak kimia pasti tahu bahannya apa. Ini gue akan perlihatkan bahan yang dicampur ke sini dan ke sini. Ini bubuk, ini kristal bentuknya. Tapi gue nggak akan jelaskan detailnya itu bahan apa ya. Nih, yuk kamera ikutin gue. Ini dia. Ini dua bahannya. Ini dua bahan kimia yang menghasilkan darah, guys. Ini bentuknya kristal. Ini mahal banget, luar biasa. Tapi campurin sedikit aja, dia bisa untuk banyak air. Nih, tuh. Kelihatan nggak dalamnya? Kelihatan? Ya, bentuknya kristal. Ini dilarutkan ke air. Lalu, ini, serbuk ini. Boleh dilihat? Nih, ini bahaya guys, kena air panas banget. Tuh, serbuk ini dilarutkan ke dalam sini. Nah, ketika sudah dilarutkan, udah, ini tinggal dicampur aja. Nih lihat. Nih, ini kalau kita sentuh yang airnya ini, kita taruh sini, dan ini kita sentuhkan ke sini. Lihat, dia akan berubah warna. Jadi warna darah. Ini rahasia pertunjukan yang seolah-olah dibelek dulu terus keluar darah banyak. Makanya kamu bisa lihat kalau nggak disemburin dulu tangannya menggunakan cairan ini. Jadi ini ditaruh mulut, disemburin, keluarin golok, set, deret, gitu. Keluar seperti darah banyak, terus dielap, normal lagi. Ini rahasianya. Sebenarnya pakai dua cairan ini. Oke? Udah cukup jelas ya rahasianya bahwa pengobatan seperti ini adalah pembohongan publik dan pembodohan publik. Mau itu bayar seikhlasnya ataupun ditarifin sama aja. Itu pembohongan publik. Kalau mau berobat ya sekalian aja operasi ke dokter gitu. Jangan operasi ke hal-hal receh kayak gini. Ini trik-trik yang disalahgunakan, guys. Maka dari itu gue lebih menyarankan kamu untuk berobat ke medis. Ataupun kalau nggak ke medis, ke pengobatan alternatif yang sudah terdaftar dan sudah terbukti behind the scene dari background ilmunya. Kayak totok syaraf, terus juga akupuntur, bekam, terus ruqyah dan lain sebagainya. Jangan yang aneh-aneh seperti ini. Ini udah pasti trik dan penipuan atau pembohongan publik. Mungkin kamu mikir, tapi bang ada beberapa pasiennya yang sembuh. Iya, itu namanya placebo effect. Itu terjadi karena si pasien terlalu percaya ke si dukun. Sehingga seolah-olah si pasien ini sembuh padahal nggak sembuh. Itu yang terjadi di banyak korban pengobatan alternatif semacam ini. Dia sebenarnya penyakit kanker dalam luar biasa. Lalu ketika diobatin seperti ini, ya, si pasien merasa udah sembuh karena yakin sama si pengobat alternatifnya. Lalu pulang-pulang ngerasa lebih seger, ngerasa lebih baik. Padahal penyakit kankernya, penyakit dalamnya ini lebih buruk. Sehingga ketika dia udah nggak bisa
mengcover rasa sakitnya lagi, nggak bisa menghilangkan rasa sakitnya lagi, baru masuk UGD, baru udah stadium 4 dan akhirnya meninggal, baru nyesel bahwa selama ini ternyata nggak beneran sembuh, tapi cuma pura-pura sembuh. Itu namanya adalah placebo effect. Ya udah, gua rasa udah cukup jelas penjelasan video kali ini. Gua akan tutup videonya dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Ingat sekali lagi, dukun cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul. Jadi cuma ada 2 pilihan kalau kamu pergi ke dukun. Kalau nggak ditipu ya dicabuli. Bye-bye.